siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena berkenan meluangkan waktunya dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam aksi nyata di modul 1.4. Jadi kegiatan hari ini itu akan saya menyampaikan materi yang sudah saya pahami tentang modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Sebelum saya memulai kegiatan hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya memulai, kepada Pak Deden kami berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, Bapak Willy yang saya banggakan, ya, yang nanti pada kesempatan hari ini akan membagikan praktek baik tentang materi modul 1.4, yaitu budaya positif, ya. Alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ini adalah program untuk guru penggerak, ya, di mana sebetulnya Bapak Ibu guru juga semua guru penggerak juga, ya. Kalau nggak bergerak, nah kegiatan nggak akan lancar lah, gitu. Mungkin Pak Willy diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan itu. Dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama, ya, Pak Willy bisa lanjut terus dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatannya. Semangat Pak Willy, ya. Soalnya apa yang dirasakan Pak Willy saat ini sama, ya. Dulu juga saya seperti itu. Ada kadang-kadang lagi di bawah, di tengah, terus ada juga pada saat semangat. Ya itulah namanya pengalaman untuk belajar, ya Bapak Ibu. Dan perlu kita ingati bahwa kemarin ada fasilitator juga, Pak Jai, ya. Ambil yang baiknya Bapak Ibu, betul. Jadi ambil yang baiknya, bahwa belajar itu sepanjang hayat, tidak muda, tidak tua, berbagi pengalaman untuk kita semua. Nah itu Bapak Ibu, ya. Nanti dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau ada misalkan yang kurang dipahami, kita berbagi saja. Nanti berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan budaya positif. Budaya positif itu kan banyak, ya, yang harus diterapkan di sekolah. Apalagi pada saat-saat kegiatan ini seperti berlangsung pada saat kegiatan proses belajar mengajar, pada kegiatan fakultatif, ya. Jadi kita tidak hanya tugasnya mengajar saja Bapak Ibu, ya, apalagi wali kelas ini ada tugas tambahan, kan, itu bagaimana coba menyiapkan anak-anak harus kumpul tuh susah banget, ya. Nah, betul nggak? Oh ya, seperti tadi pagi kelas 10 apa susah, harus turun tangan Pak Eman membawa tongkat, kan gitu, ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita selalu refleksi, ya, apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan buat kita semua. Ya kita sama-sama saja Bapak Ibu, ya, untuk bergerak, untuk artinya untuk kelancaran kita dalam proses pembelajaran. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat dulu buat Pak Willy, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar, semuanya mengikuti dengan aktif dan
berpartisipasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Deden karena sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu kita dan saya ketahui bersama. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan saya hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Jadi saya di depan sini bukan bertindak sebagai si paling tahu. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama atas apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 minggu di paket modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Jadi sebelum kita memulai, saya tidak akan ice breaking, joget-joget atau bagaimana karena saya juga tidak suka melakukan ice breaking. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita memiliki mindfulness, jadi kesadaran yang utuh. Jadi dalam beberapa waktu ke depan saya akan mengajak Bapak Ibu menuju ke kesadaran di dalam ruangan ini. Pertama, kita mulai dari indera pendengaran dulu. Untuk beberapa waktu ke depan, silakan Bapak Ibu mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Terkadang kita cuek dengan apa yang suara di sekitar kita. Silakan didengarkan mungkin suara kipas, suara angin mungkin, suara saya. Lalu berikutnya kita ke indera penglihatan. Silakan Bapak Ibu mengamati satu benda, terserah apapun itu, silakan diamati dalam beberapa waktu. Apakah benda itu bergerak atau tidak, atau diam saja, asal jangan lihat saya. Kalau sudah, sekarang kita ke indera penciuman. Sekarang silakan Bapak Ibu hirup aroma-aroma yang ada di sekitar Bapak Ibu. Terkadang kita saking cueknya, kita tuh nggak sadar kita tuh lagi menghirup bau kentut begitu. Ya silakan dihirup aroma-aroma yang ada mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekarang kita ke indera peraba yang terakhir. Nah, indera peraba, silakan Bapak Ibu merasakan sekarang tuh Bapak Ibu lagi pakai baju. Iya, maksudnya selama ini kita saking cueknya tuh baju yang nempel di badan kita tuh nggak kerasa gitu kan. Jadi kayak ya pakai baju aja, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh kadang pakai baju, pakai kaos kaki, pakai celana, pakai rok, pakai jilbab gitu. Jadi sekarang kita aktifkan indera peraba kita merasakan mungkin baju kita, oh baju yang saya pakai selama ini ternyata lembut ya gitu. Atau jilbab yang saya pakai ini ternyata ada apanya gitu, atau meja yang saya pegang gitu. Oke. Setelah kita bermain dengan indera-indera yang sudah kita miliki, Bapak Ibu tadi juga sudah merasakan beberapa biji kacang, mungkin indera pengecap Bapak Ibu juga sudah aktif juga. Sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu hening sebentar. Jadi kita nggak perlu tutup mata. Silakan Bapak Ibu mengambil posisi senyaman-nyamannya Bapak Ibu. Cukup hening, diam, dan rasakan menggunakan indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba kita supaya kita bisa benar-benar memiliki kesadaran penuh di dalam ruangan ini. Tidak ya Bapak Ibu? Oke, itu tadi Bapak Ibu mindfulness yang berusaha kita lakukan supaya hari ini kita benar-benar bisa fokus di ruangan ini. Sekali lagi, saya bukan menjadi pribadi si paling tahu hari ini, tapi kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, ini sesuatu momen yang emosional bagi saya karena baru pertama kali saya bicara di depan guru-guru saya waktu saya sekolah dulu. Bahkan Bu Sri Suwanti dari saya SMP, bahkan sampai sekarang masih ketemu sama Bu Sri Suwanti lagi, dan juga Bapak Ibu sekalian yang dulu wali kelas saya, lalu dulu mengajar saya. Bu Sri Yun juga ibu yang mengajarkan saya kalau kemah itu sesuatu hal yang menyenangkan begitu. Saya banyak belajar dari perkemahan. Jadi hari ini bukan saya ingin menjadi orang yang mengetahui atau paling tahu di ruangan ini, tapi kita belajar bersama-sama tentang budaya positif. Jadi apa sebenarnya budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah? Sebelumnya Bapak Ibu,
Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara sepemahaman Bapak Ibu, budaya positif itu budaya yang seperti apa? Kebiasaan yang baik, 5S, senyum, salam. Kalau misalnya kita ke pertanyaan pemantik untuk ini, setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kita tidak akan mencari jawabannya di sini, tapi nanti mari kita mencari jawabannya bersama-sama dalam materi yang akan saya sampaikan. Ada 6 materi, tapi tenang saja Bapak Ibu, saya tidak akan sampai 4 jam menjelaskan materi-materi ini. Jadi kurang lebih akan 45 atau sampai maksimal 60 menit saya menjelaskan materi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang menyertai di dalam kegiatan disiplin positif itu. Yang pertama, terkadang kita sebagai manusia itu punya sedikit ego. Yang pertama itu ilusi guru itu yang bisa mengendalikan murid. Pokoknya kalian harus ikut apa kata saya. Kalian gak ikut, kalian gak diam, saya hukum. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru itu ngomong dari jam 7 sampai jam 9 itu nggak berhenti-berhenti, harapannya mudah-mudahan nih anak tuh bisa menjadi seperti yang kita mau. Itu yang kita pikirkan terkadang. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terkadang kita tuh kalau ngasih nasihat, iya kamu bisa kok, kamu pasti bisa, padahal dia benar-benar sudah nggak bisa. Sama seperti ini, penguatan positif, efektif, dapat bermanfaat itu contohnya begini. Ada anak atau orang yang kita temui keluarganya meninggal, terus kita mengatakan bahwa nggak apa-apa, ikhlas aja gitu. Terkadang penguatan positif model begitu tidak semua orang bisa menerima gitu. Jadi penguatan positif efektif itu terkadang kita menganggap adalah hal yang bermanfaat dan wajib kita berikan kepada siapapun gitu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang mungkin sudah pernah kita alami dari zaman kita kecil dulu, yang kalau mama kita udah bicara A ya udah A, nggak boleh dilawan. Jadi itu yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal faktanya hal-hal yang kita bahas di awal tadi itu semuanya bermula atau berasal dari teori yang namanya stimulus respon. Stimulus respon itu adalah teori psikologi yang menjelaskan bahwa seseorang itu memunculkan perilaku karena ada pemancingnya. Contohnya begini, ini mungkin bahasanya agak sedikit menggunakan bahasa yang tidak enak didengar. Contohnya ketika ada seekor anjing yang dikasih bunyi bel, lalu dia dikasih makan, diulang terus seperti itu. Ada setiap kali bunyi bel maka dikasih makan, anjing itu udah ngerti tuh kalau ada bunyi bel pasti akan dikasih makan. Stimulus respon tuh begitu, ketika anjing mendengar bel dia ngerti kalau dia dapat makanan. Nah yang kita bahas ini tadi, semuanya ini itu mengacu pada teori stimulus respon itu tadi. Pokoknya kalau saya marah kamu harus nurut, kalau saya bilang A kamu harus ikut. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Kita itu seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam disiplin positif ini, salah satunya itu kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi seblak itu nggak enak, ya jangan paksa saya untuk
kamu tuh manusia aneh yang gak suka makan seblak. Atau yang sering anak-anak kita pakai itu, saya heran Pak, kenapa ada orang yang suka minum matcha gitu. Padahal kan kalau orang yang suka matcha ya bagi dia itu enak. Jadi kita harus belajar untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, agar kita bisa menciptakan suatu disiplin positif, kita juga harus memahami semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, bahkan perilaku yang paling buruk, siswa yang berkelahi atau siswa yang mencuri itu pasti ada alasan mendasarnya kenapa siswa itu melakukannya. Contoh, misalnya saya makan itu ya karena saya lapar, nggak mungkin saya makan karena saya mengantuk atau saya makan karena saya kehausan. Pasti ada alasan utamanya. Semua perilaku kita harus memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu dalam teori kontrol ini, dalam tujuannya menciptakan suatu kedisiplinan positif, itu kita itu hanya bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri. Jadi tadi di bagian awal yang kita bahas, guru mengendalikan siswa, guru marah siswa harus diam dan segala macam. Faktanya di teori ini kita tuh nggak akan pernah bisa mengendalikan siswa kita. Karena apa? Karena mereka itu adalah individu yang independen, individu yang punya pola pikirnya sendiri. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain tadi. Misalnya begini, saya nggak suka ngelihat Bu Anita pakai jilbab warna ungu. Saya nggak bisa maksa Bu Anita untuk nggak pakai jilbab warna ungu. Itu haknya Bu Anita. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya mengendalikan diri saya supaya saya tidak menjadi sakit hati ketika saya melihat Bu Anita pakai jilbab ungu. Saya nggak akan pernah bisa meminta untuk Bu Lisa, saya nggak suka ya melihat Bu Lisa pakai kacamata, karena itu haknya Bu Lisa untuk pakai kacamata. Sama, sebenarnya kalau kita mau bicara sedikit lebih ekstrim, nanti akan kita bahas di bagian depan. Kita tidak bisa memaksa siswa untuk nggak ribut. Itu hak mereka untuk ribut. Nanti kita bahas kenapa siswa bisa ribut, siswa bisa tidur dan segala macamnya. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dalam penciptaan budaya positif yang melibatkan teori kontrol, kita itu hendaknya berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebagai guru dan murid, kita bukan bertindak yang pokoknya Bu Hankam harus umpat, ujar ibu, ujar bapak. Tapi murid itu diajak, kalian maunya bagaimana? Apa yang harus ibu atau bapak lakukan agar kelas ini menjadi lebih kondusif? Terkadang kalau kita memaksakan mereka itu nurut, tapi ya supaya tidak dihukum gitu saja. Nanti kita juga akan bahas untuk perihal hukuman dan segala macamnya. Lalu dalam penciptaan budaya positif dalam kaitannya dengan teori kontrol, kita itu hendaknya menciptakan model berpikir yang menang-menang, bukan siapa yang menang dan siapa yang harus kalah. Win-win solution yang terbaik untuk guru, murid, dan juga sekolah. Nah, setelah kita mempelajari beberapa pemahaman tentang teori kontrol tadi, kita balik sedikit membahas tentang apakah makna dari disiplin itu sendiri. Yang pertama, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri yang dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi Sokrates dan Plato ini filsuf yang memiliki murid-murid yang diterapkan disiplin. Jadi disiplin menurut Sokrates dan Plato ini itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi kita sedari kita lahir sampai detik ini mungkin kita itu senang mengaitkan kata disiplin itu untuk sesuatu yang dilakukan seseorang. Ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang kita anggap selama ini sebagai disiplin. Jadi kalau murid itu nggak patuh sama kita, berarti nggak disiplin ini anak gitu. Murid ibaratnya, ayo baris-baris, kita kumpul, mereka nggak cepat baris, itu nggak disiplin. Padahal disiplin menurut
teori ini itu mengajak murid itu untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Disiplin dalam teori ini itu mengajak supaya motivasi untuk bergerak, motivasi untuk berubah itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita gurunya. Contoh misalnya saya deh, kalau nggak ada mama saya rajin bersih-bersih. Tapi kalau ada mama saya nyuruh, Will tolong sapu gitu, kayak males gitu, karena motivasinya tidak berasal dari dalam diri saya sendiri, harus disuruh dulu. Tapi ketika motivasi itu muncul dari dalam diri saya, lubang semut aja saya pel gitu, sampai harus bersih semua. Itu salah satu contohnya. Berkaitan dengan nilai kedisiplinan yang tadi kita bahas adalah disiplin seseorang yang berasal dari dalam diri. Agar kedisiplinan itu bisa semakin menguat, maka perlu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal ini adalah nilai apa yang selama ini kita sebagai guru dan juga siswa di kelas itu mau hidupi. Contoh yang saat ini kita gaungkan dalam kurikulum kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang hendak kita tanamkan kepada murid-murid kita saat ini. Lalu setelah kita memahami tadi tentang teori kontrol, di mana kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, lalu bagaimana suatu budaya positif itu dapat diciptakan dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal. Maka berikutnya kita akan mengetahui tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi bagian ini itu kita akan membahas bagaimana kita dan juga murid-murid kita itu terkadang bertindak. Jadi kita akan mengetahui nanti untuk beberapa waktu ke depan sebenarnya saya itu sekarang bertindaknya itu atas dasar motivasi apa. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Jadi motivasi yang pertama biasanya mempengaruhi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa menggunakan atribut sekolah itu bukan karena banyak dari mereka itu yang memasukkan baju lah contohnya. Itu bukan karena mereka sadar memasukkan baju itu suatu nilai kebajikan yang baik, tapi karena mereka takut dihukum. Atau contoh, mengerjakan PR bukan karena mereka sadar itu tanggung jawabnya, tapi karena mereka takut dihukum. Ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Lalu motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya paling sering ini mungkin dilakukan di TK, kalau kamu bisa menggambar ini nanti dapat bintang. Bintangnya dapat berapa itu termasuk ke dalam mendapatkan imbalan. Ranking juga begitu. Makanya sekarang kita di kurikulum Merdeka itu tidak ada rankingan lagi ya, karena untuk mengurangi motivasi-motivasi eksternal yang berkaitan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Lalu teori motivasi yang terakhir yang sedang berusaha kita wujudkan bersama saat ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi harapannya peserta didik atau murid-murid kita itu dapat menghayati motivasi yang ini, menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena mereka meyakini itu nilai-nilai kebajikan yang baik. Mereka memasukkan baju itu untuk bukan karena takut dihukum, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan, tapi mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Jadi itu yang dimaksud dengan motivasi internal.
Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang berfokus pada peserta didik itu menanamkan salah satunya adalah pendidikan yang memerdekakan selain pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam hal ini merdeka itu, peserta didik itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga harus bisa cakap memerintah diri sendiri. Contohnya yang kita harapkan ya, kalau hari Senin tanpa harus disuruh untuk baris, udah tahu saatnya upacara ya anak-anak datang ke lapangan upacara tanpa harus diteriaki. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu dalam teori hukuman dan juga penghargaan itu ada beberapa hal negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dalam kalau kita mau membuat seseorang peserta didik itu menimbulkan sesuatu hal yang baik, kita kasih hadiah, itu nggak masalah dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya begini, saya mau menata ruangan ini untuk kegiatan saya hari ini, supaya anak-anak mau menolong saya janjikan nanti kalau habis nata ruangan ini saya traktir ke kantin deh, itu nggak masalah karena motivasinya jangka pendek. Mereka mau membantu saya karena mendapatkan imbalan nanti dijajanin ke kantin. Tapi kalau untuk jangka waktu yang panjang agaknya kurang bijaksana, karena misalnya begini, tarik nafas dulu Bapak Ibu. Contohnya begini, setiap kali kita ngajar, kita selalu pokoknya nanti kalau yang nilainya 70 akan saya kasih 100. Setiap kali kita ulang seperti itu malah akan membuat anak-anak itu, kalau kita nggak ngasih hadiah, ya mereka nggak akan mau ngerjain apa yang kita minta, karena yang mereka cari itu hadiahnya, penghargaannya begitu. Lalu penghargaan itu bersifat menghukum. Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa bisa sesuatu yang penghargaan atau hadiah itu kan sesuatu yang menyenangkan ya? Kenapa bisa dikatakan menghukum? Ada yang Bapak Ibu yang mau berpendapat mungkin? Farida? Kenapa Farida? Kenapa suatu penghargaan itu bisa bersifat menghukum menurut Farida? Karena kalau tidak dikerjakan nggak mendapatkan penghargaan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, kenapa suatu penghargaan itu bisa bersifat menghukum untuk peserta didik? Kenapa Bu? Silakan dulu. Karena dia bersemangat melakukan olahraga. Oke, karena anaknya bersemangat melakukan, jadi dia merasa dihukum gitu. Bu Wahyu, silakan Bu. Karena anak untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan penghargaan, merasa terbebani. Oke. Merasa terbebani. Aku harus dapat nilai baik supaya dapat penghargaan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, luar biasa, benar semua jawabannya. Jadi penghargaan itu bisa bersifat menghukum. Paling simpel itu mungkin bisa kita temui ke anak yang dapat peringkat 2. Saya dulu waktu SMP itu nggak tahu kenapa selalu dapat peringkat 2, nggak pernah peringkat 1. Terus ketika saya mau pamer sama bapak saya dapat peringkat 1. Kata bapak saya, nggak usah sombong kamu, masih ada 1 orang di atasmu. Wah, itu rasanya saya itu benar-benar yang dihukum dengan keperingkatan 2 saya itu. Jadi penghargaan yang sering kita berikan ke anak, Bu Wahyu tadi menyampaikan, jadi kalau dia itu bisa jadi terpaksa melakukan supaya dapat penghargaan, padahal dia nggak pengen untuk melakukan itu. Lalu berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada beberapa penelitian yang membagi dua kelompok untuk menebak urutan gambar. Jadi misalnya ada di sini ada gambar apa gitu kan. Misalnya gambar ditutup lalu diacak. Nanti kelompok yang cuma dikasih perintah, ingat dia gambarnya, nanti tebak urutannya di mana aja. Itu jawabannya bisa benar semua. Tapi ketika satu kelompok yang dikasih tahu, ingat ya posisi gambarnya, nanti diurutkan, nanti yang jawabannya paling banyak akan dapat hadiah.
Nah, ketika ada kata-kata hadiah, malah kelompok yang dijanjikan untuk mendapatkan suatu penghargaan itu malah banyak salahnya. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, sama kayak mungkin waktu ngerjakan tugas, bapak ibu mungkin waktu zaman sekolah pernah menemui, kok bisa ya dia ngomongnya nggak belajar tapi kok nilainya lebih tinggi daripada saya gitu. Sedangkan saya yang belajar mati-matian nilai saya malah anjlok, karena ketika kita belajar, kita ngerjain tugas, motivasi kita saya harus dapat 80. Padahal orang-orang yang mengerjakan asal tulis itu tadi, yang motivasi dia pokoknya udah yang penting kerjain aja deh, setaunya nilainya malah lebih besar. Jadi terkadang penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Lalu penghargaan tidak efektif seperti yang sudah kita bahas tadi, dan penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya begini, ketika saya sering memberikan hadiah kepada peserta didik saya, lalu ketika saya nggak kasih, mereka akan pasti, loh mana hadiahnya? Lalu besoknya saya minta tolong lagi, saya nggak kasih lagi, loh Pak kok kali ini nggak dikasih lagi? Udah, saya nggak mau lagi sama Bapak, saya nggak mau nurut lagi sama Bapak. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan kita dengan murid-murid, dengan sesamanya juga. Ada juga yang misalnya kita di kelas, ayo yang bisa nanti dapat hadiah, yang dapat hadiah itu yang itu aja gitu, yang peringkat 1, 2, 3 mungkin, terus yang peringkat terakhir akhirnya nggak dapat apa-apa, akhirnya udah sana kamu bisa belajar dengan ibu itu, kan kamu yang rancak dapat hadiah gitu. Itu bisa merusak hubungan antara murid juga. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, ini juga sama dari hasil penelitian. Satu kelompok yang disuruh membuat puisi, hanya instruksi saja, udah kelompok sini bikin puisi ya, nggak saya janjikan apa-apa, itu malah puisinya jauh lebih bagus. Tapi satu kelompok lagi yang oke, bikin puisi, nanti hasilnya yang paling bagus akan dapat hadiah. Kelompok yang dijanjikan hadiah, motivasi mereka udah bikin aja, yang penting puisinya jadi, nanti dapat hadiah. Tapi hasilnya jadi jelek karena motivasinya yang puisinya jadi nanti dapat hadiah. Jadi penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, itu sama seperti kasus puisi tadi, dan juga penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Padahal tadi kita sudah membahas dalam teori motivasi, kita tuh mengharapkan peserta didik itu memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Jadi dengan sistem penghargaan atau hukuman itu akan membuat peserta didik itu, kalau nggak ada hadiah aku nggak mau kerja. Yang sering saya temui di anak OSIS itu, kalau saya minta tolong habis selesai kegiatannya, enak nih es teh. Harapan mereka ketika mereka membantu saya habis selesai langsung dapat es teh atau nasi kotak atau yang lainnya. Karena pernah satu kali saya meminta tolong mereka, saya kasih mereka nasi kotak dan juga teman-temannya. Jadi motivasi itu bisa mengurangi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik. Lalu harapannya kita sebagai guru itu di dalam kelas itu bisa beri pengakuan secara khusus. Memberi pengakuan secara khusus itu begini, bukan yang kalau ada siswa presentasi atau kelompok presentasi yang ya bagus sekali presentasinya, tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Memberikan penghargaan secara khusus itu seperti ini. Contohnya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah sangat bagus menjelaskan tentang sistem proses terjadinya hujan dari awal sampai akhir. Tadi si A sangat bagus sekali memberikan jawaban untuk kelompok 4 yang menjelaskan tentang bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi contohnya. Jadi memberikan penghargaan secara khusus. Anak-anak itu masih, anak-anak SMA itu masih di fase dimana mereka belum bisa menerjemahkan kata-kata kita itu secara spesifik. Kita nggak bisa cuma ngasih, oke terima kasih selamat kelompok ini presentasinya bagus sekali, itu nggak bisa. Kita harus benar-benar yang spesifik. Ada satu kejadian khusus yang saya tonton di TikTok begini. Contoh memberikan kalimat secara spesifik nih Bapak Ibu. Ada satu keluarga berlibur ke taman wisata, terus mereka mencuri buah alpukat. Lalu karena buah alpukatnya masih mentah, si kakak ini ngomong sama si adik, ini nggak bisa langsung dimakan nih, harus diperam dulu di dalam beras selama 3-4 hari.
si adik dengan semua kreativitasnya dia masak nasi dalam rice cooker, alpukatnya dimasukkan ke dalam rice cooker, ya matang empuk bisa dimakan. Jadi kita kalau menjelaskan sesuatu ke anak-anak itu benar-benar yang harus spesifik, termasuk dalam hal menghargai memberikan pengakuan secara khusus. Jadi kita harus mengakui secara spesifik, oh kamu bagus tadi, kamu udah nolong temenmu yang bolpennya jatuh. Jangan, oh bagus, sifat pedulimu tinggi. Telinga mereka masih belum bisa memproses hal-hal yang sesingkat itu. Lalu memberikan pengakuan secara pribadi. Memberikan pengakuan secara pribadi itu satu-satu. Jadi misalnya di kelas kita ada 36 orang, ya satu-satu. Misalnya dalam kelompok tadi yang presentasi 7 orang, jangan oh bagus kelompok 7 begitu, tapi satu-satu, si A, si B, si C, si D dalam perannya masing-masing. Walaupun dia hanya memegang kertas presentasinya, ya kita harus apresiasi secara pribadi. Oh bagus, si B tadi pasti capek sekali memegang kertas itu. Akhirnya dengan bantuannya dia megang kertas presentasinya, satu kelompok bisa presentasi dengan baik. Itu memberikan pengakuan secara pribadi, tidak secara umum begitu. Lalu beri pengakuan kepada secara murid bergantian. Jadi kita nggak boleh, kita itu diharapkan untuk tidak, si Bu Hasti memang paling pintar, benar di kelas bapak nih kamu. Nang lain tuh pengulir, nggak boleh kayak gitu. Hari ini Bu Hasti, pertemuan berikutnya Bu Lisa, gantian, semuanya harus mendapat pengakuan. Jadi supaya anak-anak itu merasa bahwa mereka diterima oleh gurunya dan juga lingkungan sekitarnya. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kita ngasih apresiasi, besoknya enggak, kita ulang lagi tahun depan, ketemu lagi di kelas 12 baru diapresiasi lagi. Harapannya ya selama 1 semester kita ketemu, kita rutin memberikan apresiasi itu. Lalu fokus pada prosesnya, bukan hanya pada hasilnya. Sekarang itu kan zaman dimana semuanya serba dipermudah ya Bapak Ibu. Kita tanya AI, kita tanya ChatGPT, pasti itu semuanya akan gampang untuk langsung terjawab. Makanya sekarang kita itu diminta untuk fokus pada prosesnya. Nggak apa salah itu manusiawi gitu. Jadi jangan tiba-tiba, kamu memang itu sudah menjelaskan, kenapa masih salah? Kadang ngerti juga. Jadi kita harus percaya prosesnya, jangan dikit-dikit. Ingat tadi di bagian awal, kita tidak bisa mengendalikan orang lain termasuk siswa kita. Mereka harus diajari untuk memiliki motivasi intrinsik yang bisa menggerakkan diri mereka termasuk dalam hal belajar. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memunculkan motivasi-motivasi tersebut. Contohnya ini, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dalam pembukaan. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Spesifik ya Bapak Ibu, kita nggak cuma bilang, bagus sekali kamu dalam menolong temanmu. Lalu contoh berikutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu juga spesifik juga. Lalu contoh yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat pujian atau apresiasi yang secara spesifik. Nah sekarang kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana kita tadi harus bertindak dalam kaitannya untuk mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu menebak-nebak. Kalau menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah, itu masuk ke dalam hukuman, konsekuensi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman. Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi sepatunya disita. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Oke, tergantung ada kesepakatan atau tidaknya. Jadi hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi, bisa hukuman ya, tergantung kesepakatannya ada lari atau tidak. Kita lihat jawabannya. Jadi mencatat 100 kali itu tadi masuk dalam kategori hukuman karena tujuannya ingin membuat seseorang itu merasa bersalah yang pokoknya tuh berkepanjangan gitu merasa bersalahnya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk sekolah, ini juga hukuman. Jadi ciri khas dari hukuman itu pasti melibatkan fisik. Lalu murid diminta untuk push up, sudah pasti hukumannya karena melibatkan fisik. Lalu menggantikan kertas teman, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman karena tujuannya membuat malu. Jadi hukuman itu paling gampang untuk dilihat ketika kita melibatkan fisik, lalu tujuannya membuat anak menjadi malu, walaupun saya juga terkadang sering melakukan hal itu. Lalu yang terakhir itu masuknya ke dalam konsekuensi. Kenapa tiba-tiba, harusnya kan ini melibatkan fisik ya Bapak Ibu, karena lari lapangan basket 2 kali, tapi tiba-tiba masuk konsekuensi Karena pelajaran PJOK. karena materinya olahraga itu tadi, karena kan dia terlambat pelajaran olahraga, jadi konsekuensinya mungkin dia terlambat ikut pemanasan, makanya disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali. Jadi dalam hal yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi ada beberapa dari kami waktu belajar itu hampir tidak bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu memiliki tujuan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu kalau kita dihukum itu kan pasti gemes gitu. Jadi ini pasti sakit kan rasanya begitu. Lalu sangkal ngomong kita tenang. Jadi kalau siswa itu jadi sangkal, nah berarti kita menghukum. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi mengganti, seperti tadi mengganti kertas teman itu kan sesuatu harus terjadi. Lalu membuat anak merasa sakit baik fisik maupun hati, ini ciri khas paling utama dari menghukum. Lalu berikutnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kan kalau kita misalnya memberikan konsekuensi harus ibaratnya mengganti kertas teman itu tadi, kan konsekuensinya rasa tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang singkat, tidak terlalu panjang seperti kalau kita menyuruh anak nggak pakai sepatu karena sepatunya disita. Lalu anak dalam proses memberikan hukuman, anak itu jadi benci kedisiplinan. Contoh, kalau kita menghukum anak karena tidak memasukkan baju, itu anak lama-lama jadi kayak, apa sih sekolah kok banyak aturannya banget gitu. Jadi kita tidak berusaha menjelaskan bahwa kenapa harus memasukkan baju, tapi mereka tahu-tahu langsung dihukum karena bajunya keluar. Sedangkan dalam konsekuensi itu stimulus tanggapan responnya. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, kalau kamu merusak kertas temanmu, maka kamu harus
mengganti tanggapannya, dia mengganti. Lalu dalam hal hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi misalnya kita suruh mencatat 100 kali tadi itu kan lama-lama pasti tangannya akan pegel kan? Secara tidak langsung ya kita mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Lalu kalau dalam hal konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, terutama dalam hal peraturan. Makanya kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya dapat poin di buku poin. Lalu konsep diri yang buruk itu akan terjadi kalau kita memberikan hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sama seperti HP. Itu kan kalau kita ketemu HP pasti akan kita sita kan Bapak Ibu. Tapi ketika dia tahu temannya, HP kawanku semalam tuh ketahuan disita jadi supaya saya nggak disita, ya udah saya sembunyiin gitu. Jadi konsep kalau kita menghukum itu akan membuat anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan dalam konsekuensi anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ketika HP disita, nanti kamu ketahuan bawa HP disita, ya sudah konsekuensinya ditahan selama 1 semester. Mau nggak mau dia menyesuaikan dengan aturan itu. Lalu dalam pemberian hukuman, anak itu akan merasa marah, rasa bersalahnya muncul, dipermalukan, lalu merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi pemberian hukuman itu akan membuat anak merasa marah, lalu merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Lalu dari tadi saya mengatakan bahwa menghukum salah, ngasih konsekuensi salah, tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita itu melakukan yang namanya restitusi. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika pemberian hukuman dan juga konsekuensi itu tadi dinilai kurang tepat, kita tuh sebaiknya melakukan yang namanya ini, restitusi. Restitusi ini sendiri adalah di mana kita itu berbuat sesuatu bersama peserta didik. Jadi bukan kita yang kamu terlambat, kamu harus lari keliling lapangan atau menulis 100 kali dalam buku, itu menghukum. Tapi kalau restitusi, dalam kasus anak yang terlambat, kita bersama siswa yang terlambat itu berkolaborasi untuk mencari solusi bersama guna menyelesaikan permasalahan mereka. Kita tadi sudah membahas keyakinan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam restitusi ini itu tujuannya untuk menghantarkan anak itu kepada pemikiran mana yang dia yakini dalam nilai-nilai kebajikan universalnya itu. Kalau kita berusaha mencanangkan sekarang itu profil pelajar Pancasila, maka kita harus mengarahkan dalam proses restitusi ini anak pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mengembalikan anak-anak itu dalam kelompoknya lagi. Kalau misalnya peserta didik dalam kelas, ya kalau dia terlambat masuk, bagaimana kita sebagai guru dalam proses restitusi, nanti kita akan bahas prosesnya tersendiri, membuat anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, tidak merasa dihakimi, tapi dengan semangat baru dia bisa kembali belajar kepada teman-temannya. Proses restitusi ini nanti akan kita bahas secara tersendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini ada beberapa contoh, kita ambil contoh satu saja. Misalnya dalam proses hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sama kayak tadi disuruh lari keliling lapangan, suruh catat segala macam. Lalu dalam konsekuensi itu
sesuatu harus terjadi. Kalau yang hukuman tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya kamu merobek kertas temanmu, maka kamu harus ganti. Itu konsekuensi. Tapi dalam restitusi itu merupakan pilihan. Kita ngasih pilihan, kamu terlambat nih masuk pelajaran Bapak. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa masuk kelas Bapak? Jadi dia yang menentukan sendiri dia mau bagaimana. Jadi bukan, oh itu lambat, petik sampah dulu. Nah itu hukuman namanya. Tapi dalam proses restitusi kita mengajak murid untuk memikirkan hal-hal yang sebaiknya dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Jadi misalnya nih, anak ini terlambat masuk kelas saya, dia milih untuk, oke Pak, saya nanti 10 menit terakhir akan tinggal kelas untuk mengejar ketertinggalan yang saya terlambat tadi. Yaitu yang dia pilih. Tujuannya supaya dia belajar dari kesalahan. Oh, kalau saya terlambat lagi, saya nanti jam istirahat saya akan kepotong. Itu maunya dia menentukan jam istirahatnya, belajar tambahan, bukan mau gurunya. Lalu memperbaiki hubungan. Jadi bukan untuk membuat anak itu merasa malu di dalam kelas. Nah, lihat nih kawan kamu terlambat terus setiap hari. Bukan untuk itu, tapi bagaimana caranya kita mengembalikan siswa itu kepada kelompoknya supaya dia tidak merasa malu lagi. Lalu tawaran bukan paksaan. Jadi dalam restitusi itu kita hanya menawarkan, kamu maunya menjadi pribadi yang seperti apa? Kira-kira kalau kamu tetap begini, ruginya untuk hidupku ke depannya seperti apa? Yang paling sering saya tanyakan ke siswa itu, apa barang yang sudah kamu miliki dari hasil jerih payahmu sendiri? Nah kalau dia jawab HP, baju, dan segala macamnya, nah menurutmu barang-barang itu bisa tidak menjamin kehidupanmu di masa depan? Dia akan pasti bilang nggak bisa Pak. Dan baru kita tawarkan, kalau kamu nggak punya jaminan apa-apa, terus ke depannya kamu mau bagaimana? Itu salah satu contoh restitusi, menawarkan sesuatu kepada peserta didik untuk memikirkan jalan terbaik yang bisa dia lakukan untuk permasalahannya. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak itu harus kita ajak dalam proses restitusi itu menelaah tentang dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, ikan ini bagus banget dalam menggambar, ayo senyum Pak Bapak, padahal dia iseng aja gambar, nggak terlalu suka gambar gitu, kebetulan aja dia bagus gambar gitu, padahal bukan itu. Jadi terkadang kita tuh guru tuh sok tahu gitu. Jadi kita dalam proses restitusi itu mengajak murid itu untuk mencerminkan dirinya sendiri. Oh, apa kelebihan saya, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak berada di posisi ini. Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk hal ini. Jadi manusia itu selalu bertindak atas dasar tujuan. Pasti ada alasannya seperti yang kita bahas tadi. Nah itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Nanti akan kita bahas. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu berfokus pada solusi bukan kepada permasalahannya. Jadi mungkin kata-kata yang sering Bapak Ibu pakai itu mungkin begini, gak apa-apa Bapak Ibu juga dulu pernah kok kayak begitu. Ada Bapak Ibu yang pernah berucap seperti itu? Atau gak apa-apa manusia itu tempatnya salah, gak apa-apa berbuat salah, kita cari solusi bersama-sama. Kalau Bapak Ibu pernah atau sering menggunakan kata-kata itu, Bapak Ibu sudah mulai menjalankan proses restitusi tapi mungkin belum lengkap. Lalu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan malah memisahkan. Cara yang selama ini saya lakukan itu memang keliru, begitu kan. Beberapa kali saya melakukan, pokoknya kalau terlambat ya sudah kamu duduk di sini belajar sendiri, jangan belajar ke kelas dulu. Itu hukuman ya Bapak Ibu, karena saya berusaha memisahkan dia dari kelompoknya untuk belajar sendiri agar dia bisa mikir, oh kalau saya terlambat lagi nanti saya disuruh belajar sendiri tanpa ada pendampingan guru. Jadi itu kurang tepat. Yang paling tepat itu kita dalam proses restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu untuk kembali kepada kelompoknya. Nah lalu setelah kita membahas tentang
disiplin positif, nilai kebajikan universal, bagaimana kita dapat mengontrol diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya murid-murid kita itu bisa memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk berubah, yaitu dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan mungkin bedanya keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Bu Hasti? Keyakinan kelas dan peraturan kelas menurut Bu Hasti bedanya gimana? Mungkin kalau peraturan kelas itu ada hukumannya, kalau keyakinan kelas ada konsekuensi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Indra. Ini murid sekarang. Kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu sebuah peraturan yang disepakati di dalam kelas, dan itu bisa jadi menurut suara terbanyak gitu. Jadi belum tentu si murid itu sebenarnya setuju dengan aturan itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersumber dari si murid itu sendiri, kesadarannya untuk menaati satu aturan gitu. Nah, jadi kalau saya biasanya kalau dalam menentukan kesepakatan kelas, saya sering menyuruh mereka menulis aturan apa yang mampu Anda terapkan di kelas ini menurut Anda sendiri. Itu contohnya, kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Indra dan Bu Hasti, luar biasa sekali jawabannya. Boleh diberikan tepuk tangan untuk Bu Hasti dan Bu Indra. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang berusaha kita terapkan di dalam kelas kita. Kalau peraturan, iya, peraturan itu kita yang bikin. Guru sekolah harus pakai kaos kaki yang ada logonya, harus dasi yang ada tulisan SMA-nya, bajunya harus begini, Senin pakai ini, Selasa pakai ini. Itu aturan kita yang bikin. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh kelas itu. Jadi bukan kita yang nyuruh, kita hanya memandu anak-anak. Menurut kalian, seperti yang Bu Indra tadi katakan, dari muridnya, kalian menyepakati apa di dalam kelas kita? Misalnya, contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Lalu berikutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu berasal dari murid, murid yang menentukan, murid yang menyetujui, murid yang menyepakati. Lalu berikutnya disusun dengan kata-kata yang positif. Tidak ada kata-kata yang dilarang buang sampah pada tempatnya. Kalau kata-katanya dilarang buang sampah pada tempatnya, kalau kita mau membuat suatu keyakinan kelas, bisa diganti menjadi apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira kalau perintahnya itu, peraturannya dilarang membuang sampah di sembarangan, kira-kira menjaga kebersihan. Atau contoh berikutnya lagi, kalau misalnya kita mau membuat peraturan dilarang datang terlambat masuk kelas, datang tepat waktu atau menghargai waktu, menghargai sesama masuk juga ya Bapak Ibu. Karena kalau kita datangnya terlambat, kan berarti kita tidak menghargai gurunya gitu. Jadi itu tadi kesepakatan kelas itu bisa membuat, atau keyakinan kelas itu tadi bisa membuat murid itu mencapai suatu budaya positif tadi. Contohnya begini, kita bergerak ini dari peraturan kelas nggak masalah, kita bikin peraturan jangan ini, jangan itu tuh nggak masalah. Tapi berikutnya kita arahkan kepada keyakinan kelas. Jadi misalnya kita bersama murid, ini anak-anak ini ada peraturan sekolah kita ini 125 peraturan, contohnya begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita pandu anak-anak untuk, menurut kalian dari 125 peraturan ini mana yang apa
apa saja yang harus kita ganti menjadi suatu keyakinan kelas. Misalnya kalau untuk kerapian, pakaian dan segala macam kita bisa jadikan satu kepada berpakaian rapi atau menjaga kebersihan. Tadi itu kan sudah masuk dalam jangan buang sampah sembarangan, jangan coret-coret meja, dilarang ini dan segala macam. Jadi dalam 125 peraturan kelas ini harus diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau suatu lingkungan itu sudah memiliki keyakinan kelas yang baik, maka bisa tercipta lingkungan yang positif. Setelah lingkungannya sudah positif, maka terbentuklah itu tadi yang namanya budaya positif. Kayak contohnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa kita ubah menjadi bertanggung jawab atau tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuk ke dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran di rumah, itu bisa menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya harus yang positif dan tidak ada kata-kata larangan seperti contoh yang ada di depan. Lalu tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa setiap orang itu memiliki motivasi dasar dia melakukan sesuatu. Kalau dalam teori psikologi itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kaitannya dengan makan, minum, tempat tinggal. Itu kebutuhan dasarnya. Setelah kebutuhan dasarnya dalam hal makan minumnya terpenuhi, maka orang itu atau manusia itu akan memenuhi kebutuhannya dalam hal kasih sayang dan rasa diterima. Jomblo bukan berarti tidak memiliki kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dari teman, dari keluarga atau dari lainnya. Setelah kasih sayang dan rasa diterima terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, setelah kasih sayang dan rasa diterima dipenuhi, maka orang itu akan memenuhi kebutuhan akan penguasaannya. Lalu berikutnya kebebasan dan juga kesenangan. Jadi terkadang peserta didik kita itu berbuat negatif itu karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, kalau kesenangannya, kebebasannya misalnya dia tidak memiliki kecukupan finansial ekonomi yang cukup, dia kerja dan segala macamnya, makanya dia sampai malam terus siangnya ketiduran, paginya ketiduran di kelas. Itu bukan karena anaknya bandel. Kemungkinan, ini masih kemungkinan ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Jadi makanya anak itu berbuat negatif. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menebak kira-kira mana kebutuhan dasar dari manusia ini yang tidak terpenuhi sehingga menciptakan perilaku negatif dalam diri peserta didik kita. Lalu berikutnya, setelah kita belajar untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar dari manusia yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu, kita bisa menetapkan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi dalam hal pembuat menghukum itu karakteristiknya pokoknya intinya marah-marah. Kita marah-marah menghukum segala macam, itu posisi kontrolnya berarti sebagai penghukum. Penghukum itu tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi murid untuk menjelaskan maksud dan tujuannya dia berbuat itu. Salah hukum, pokoknya nggak peduli. Lalu berikutnya pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini tuh suka berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu menjadi bla 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 bla. Intinya tuh pengen membuat anak itu merasa bersalah. Atau ibu kecewa banget nih sama kamu. Ibu udah capek-capek loh ngajar. Anak ibu apa enggak terurus tuh di rumah demi ngajarin kamu, tapi kamu begini, ibu kecewa. Itu membuat merasa bersalah. Nah, kalau teman itu mungkin yang sering kita lakuin yang ayolah jadi ibu deh. Nanti kalau kamu kalau kamu mau bantu ibu, nanti ibu kasih ini deh, itu buat teman. Tapi efeknya kalau sebagai teman ini, anak itu patuhnya ya cuma sama guru yang dianggap sebagai teman. Tapi ketika guru lain yang minta tolong,
itu nggak mau. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar, wah kelas itu tuh ngalih pandang ya, tapi begitu guru lain cerita, ada bumbu di kelas turun baik-baik aja. Ya mungkin siapa tahu guru ini di kelas itu bertindak sebagai teman yang bisa mungkin menormalisir tindakan-tindakan negatif mereka. Jadi terkadang kita susahnya sebagai guru di situ, kita tidak memiliki posisi kontrol yang sama. Terkadang ada guru yang jadi teman, terus akhirnya ketika ganti guru muridnya jadi barbar lagi gitu dan tidak bisa menghargai gurunya. Lalu posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau itu pokoknya saklek. Kamu begini aturannya gimana? Nah, oke silakan kamu. Kalau misalnya kita yang piket, kita sebagai guru piket, oke lepas sepatunya di hadapan saya, nah itu pemantau. Peraturannya gimana kalau harus pakai sepatu begini? Itu kita bersifat sebagai pemantau. Yang diharapkan sebagai guru kita tuh memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti pada bagian restitusi tadi. Maumu bagaimana? Kira-kira kalau kamu begini bagus nggak buat hidupmu? Dalam posisi manajer itu kita menanyakan apa yang kita yakini, lalu menguatkan pribadi dari peserta didiknya itu, lalu murid itu meletakkan dirinya dalam dunia berkualitasnya. Dunia berkualitas ini adalah dunia di mana kita memiliki hayalan tentang pribadi kita. Bapak Ibu pasti pernah berhayal, kayaknya kalau saya menjadi pribadi yang seperti ini di lingkungan saya ada orang-orang begini, kayaknya bagus deh. Mungkin kita ada yang pernah berhayal memiliki dunia yang sempurna di mata kita. Dan kita itu sebagai guru kalau bertindak sebagai manajer, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Karena tadi kita sebagai manajer itu mengajak murid untuk menguatkan pribadi. Lalu dalam hal muridnya itu dia akan memiliki pemikiran tentang bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Bukan kamu kalau begini harus ngapain, kamu harus dihukum. Tapi murid itu dalam sifat kita, posisi kontrol kita sebagai manajer itu memikirkan tentang bagaimana caranya supaya murid itu bisa memperbaiki keadaan. Lalu dalam hal memanajeri ini itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Dalam hal manajer ini yang sering kita dengar dulu kan waktu zaman kepala sekolah kita ini dulu, saya sebagai manajer di sini, jadi bukan manajer yang seperti manajer Indomaret atau manajer Alfamart, tapi manajer yang bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi bukan Bapak Ibu kita itu diharapkan untuk bisa menjadi manajer untuk diri kita sendiri dan juga murid-murid. Jadi kalau ada apa-apa itu sebaiknya jangan langsung langsung ke guru BK gitu kan, padahal mungkin permasalahannya masih bisa Bapak Ibu selesaikan dari guru dengan murid. Nanti kalau murid dari guru ke murid nggak bisa, baru dari ke wali kelas dan segala macamnya. Jadi kita bersama-sama nanti belajar menjadi manajer untuk diri kita sendiri dan juga murid-murid kita. Nah, contoh-contohnya itu ini misalnya, saya kecewa sekali denganmu, itu pembuat merasa bersalah, atau misalnya ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Kalau manajer itu contohnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berkaitan dengan posisi kontrol tadi, kita tuh nggak harus mengambil posisi manajer terus-terusan, nggak apa-apa. Kita kadang-kadang sebagai penghukum itu nggak apa-apa. Makanya di sini itu kita bisa bergerak di antaranya. Kita kadang jadi pemantau yang nggak masalah, kita jadi penghukum juga nggak masalah, pemberi konsekuensi juga sekali dua kali juga nggak masalah. Tidak harus dalam setiap momen kita itu mengambil posisi sebagai manajer. Ada kalanya suatu kejadian itu memang harus kita kasih konsekuensi atau kita kasih hukuman supaya ada efek jerahnya. Tapi kalau kita ngambil posisi manajer terus, ya ada efek nggak baiknya juga begitu. Kadang-kadang murid jadi tidak merasa bahwa dirinya itu salah. Jadi kita harus bergerak di antaranya, mengambil posisi dari peraturan, pemantau, konsekuensi, lalu nanti baru memanajeri sesuatu. Dalam pola manajer ini itu ada yang namanya proses segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara yang biasa kita gunakan dalam posisi kontrol sebagai manajer untuk mengembalikan peserta didik pada kelompoknya
mencari solusi bersama peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga untuk menebalkan keyakinan dalam diri peserta didik. Langkah yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang sering diucapkan oleh guru itu begini, nggak apa-apa, manusia itu tempatnya salah, salah itu manusiawi. Orang kalau berbuat salah itu berarti sedang belajar, tidak ada manusia yang sempurna. Tujuannya itu supaya anak-anak itu emosinya itu menjadi stabil dan dia merasa nggak masalah kalau berbuat salah. Lalu berikutnya memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan itu begini. Misalnya ada anak yang terlambat karena harus membantu orang tuanya kerja. Jadi dia kerja dari jam 4 sore sampai 10 malam, besoknya kesiangan. Kita memvalidasi tindakannya begini contohnya. Oh pasti kamu capek banget ya sampai bangun kesiangan. Oke nggak apa-apa, Bapak di sini memanggilmu bukan untuk menghukummu, tapi kita cari solusi bersama. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya kita mengatakan kamu terlambat sampai akhirnya kesiangan bangun ke sekolah, itu ya supaya anak-anak sadar kalau mereka tetap salah. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, baru kita mengarah pada menanyakan keyakinan. Bagaimana kita mengembalikan anak-anak yang berbuat salah ini tadi kepada keyakinan pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas di awal tadi. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti yang saya contohkan tadi. Lalu memvalidasi tindakan itu kita bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalnya ada anak yang kelahi, tonjok-tonjokan, cuma ditonjok sebelah kanan. Kita bisa bilang, padahal kamu bisa lo nonjok sebelah kirinya, tapi kamu nggak nonjok, berarti kamu hebat bisa mengendalikan emosimu. Itu contoh kata-kata yang biasa digunakan untuk memvalidasi kebutuhan. Lalu berikutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Jadi kita tanya setelah anak ini merasa berbuat salah, kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang sudah dia yakini selama ini. Oke, saya akan memutarkan salah satu contoh video tugas saya yang sudah saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang paling benar, tapi mungkin bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu kalau mau menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam kasus ini sebentar Bapak Ibu. Jadi dalam kasus ini itu ada peserta didik yang saya jelaskan singkat kasusnya, nggak lagi main bola, nggak sengaja bolanya ketendang kena kepala temannya, saking takutnya dia kabur. Nah kurang lebih posisinya seperti itu. Nah sebagai guru ini yang saya lakukan. Selamat baca, bagaimana? Apakah ada yang dibicarakan? Selamat siang Pak. Jadi saya kesini ingin membahas situasi Pak, tapi saya takut membuat pemahaman karena saya baru melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kan, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan ini adalah hal yang wajar serta manusia. Itu juga merupakan proses dari belajar soal manusia. Jadi silakan Bapak baca, mau cerita, tidak apa. Baik Pak. Jadi begini, saya tadi bermain bola di lapangan. Kemudian saat saya megang bola tersebut tanpa disadari mengenai salah satu kepala siswi Pak. Lalu siswi tersebut menangis. Dan karena saya takut, saya pun lari dan bersembunyi Pak. Sampai saat ini pun saya belum menemui siswi tersebut karena saya takut. Dan setakutnya itu saya tidak berani bermain bola kembali Pak. Karena itu hobi saya Pak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih karena Anda sudah mau bercerita. Bapak sangat bisa merasakan kalau kamu itu sangat senang bermain bola. Tapi saat ini pasti kamu juga merasa ketakutan karena tidak sengaja menendang bola tersebut dan mengenai salah satu kepala temanmu. Jadi sekarang mari kita berbicara bersama, kita diskusi bersama. Kita berbicara ini bukan untuk mencari-cari kesalahanmu,
Kita bersama-sama mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah Panca bersedia? Saya bersedia. Baik, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas di sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang saat ini belum Panca tuju? Keyakinan kelas dan sekolah yang saya tujukan saat ini adalah tentang doa Bapak. Oke, bagus sekali. Panca masih sangat mengingat keyakinan sekolah dan kelas kita yang kita sama-sama percayai. Jika melihat situasimu saat ini, apakah Panca sudah menunjukkan tindakan bertanggung jawab? Belum Pak. Belum. Menurut Bapak, saat ini ada cara yang bisa Panca lakukan agar Panca tidak merasa takut lagi. Kalau menurut Panca bagaimana? Kalau menurut saya akan meminta maaf pada diri tersebut Pak. Kemudian jika ada obat virus, saya akan membawa ke rumah sakit untuk berobat sebagai salah satu untuk tanggung jawab saya, dan juga saya akan mendatangi orang tua siswi agar saya minta maaf secara langsung. Oke, baik. Bagus banget rencana yang sudah Panca rencanakan. Semoga setelah hari ini Panca nanti berani untuk melakukan rencana Panca tadi, lalu berani menemui siswi itu untuk meminta maaf, dan berikutnya semoga Panca tidak merasa takut lagi untuk bermain bola karena sudah meminta maaf kepada siswi tersebut atau temanmu itu. Jadi setelah hari ini saya juga berharap Panca tetap mengingat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama, yaitu tentang rasa bertanggung jawab. Bisa kan? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Panca karena sudah mau cerita. Jadi nanti silakan Panca kembali ke kelas untuk belajar seperti biasa. Terima kasih banyak Pak. Oke, itu tadi contohnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harus mengembalikan anak yang tadinya ketakutan karena nggak sengaja nih nendang bola kena kepala temennya. Jadi bagaimana caranya kita mengembalikan anak itu pada kelompoknya tanpa harus membuat perasaannya itu tersakiti. Salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti yang sudah kita bahas tadi, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membimbing dia dalam memilih langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan kita yang nentuin, kita juga harus memvalidasi kalau dia tuh takut, kalau dia tuh senang main bola. Kita juga harus meyakinkan bahwa nggak apa-apa, berbuat salah itu nggak masalah, asal masih berani untuk bertanggung jawab. Lalu berikutnya juga kita harus benar-benar bisa mengarahkan siswa yang bermasalah itu pada keyakinan apa yang dia yakini sebagai manusia. Contoh dalam video tadi, dia mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kita mengarahkan kepada keyakinan kelas atau sekolah yang sudah diyakini. Ini contoh testimoni yang diberikan kepada saya dari siswa yang saya ajak praktik tadi. Perkenalkan, nama saya Panca Wiradi Butar-Butar. Di sini saya akan memberikan testimoni untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah diberikan Pak Willy. Pada kelas pertama, penerapan segitiga restitusi mampu membuat saya dapat merencanakan langkah perubahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami. Pada kasus kedua, penerapan segitiga restitusi mampu membuat rasa tanggung jawab di dalam diri saya meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita membuat anak itu rasa tanggung jawabnya tumbuh, bukan karena kita yang suruh, tapi karena dia yang mau. Lalu menentukan penyelesaian juga muncul dari pemikirannya sendiri, dari dia yang mau juga bukan dari kita yang mau. Sekarang itu tadi materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh. Silahkan kalau ada mau bertanya Bapak Ibu. Itu tadi akhir dari penyampaian materi saya. Kalau ada yang Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan. Sharing aja dulu ya. Boleh, silahkan Bu. Maju Bu. Kenapa ibu di belakang? Maju lagi Bu. Silahkan Bu Dintia.
Terima kasih Pak Willy atas kesempatan yang telah diberikan. Ini mungkin sekedar sharing saja yang pernah saya alami di dalam kelas ya Pak ya. Jadi pernah saya mengalami sekitar mungkin anaknya masih ada sih ya di sini, cuma dia angkatan yang kemarin gitu ya. Nah, anak ini hampir mirip dengan yang disebutkan Pak Willy yang terkait dengan anak ini punya sampingan selain sebagai siswa gitu ya Pak ya. Nah, anak ini dalam satu semester itu sering sekali telat gitu ya Pak. Telatnya itu mungkin lebih dari 1 jam. Setelah saya telusuri, kenapa kok kamu sering telat sekali di jam pelajaran saya? Nah, ternyata anak ini ada sebabnya. Jadi anak ini setiap hari dari Senin sampai Minggu itu bekerja dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh gitu. Nah, setelah itu anak ini akan menyiapkan dagangan karena dia ikut orang gitu ya Pak ya. Itu sampai jam 6 pagi gitu. Nah, selalu anak ini datang itu kadang jam 8 gitu. Nah, itu setiap hari seperti itu terus kemudian anak ini untuk tugas-tugas itu juga sering tidak dikerjakan seperti itu. Nah, ternyata memang pekerjaan anak ini itu dari tadi karena itu anak ini harus memotong ayam dan sebagainya sampai menjualkan sampai jam pagi tadi. Nah, terkait dengan hal itu sudah saya sampaikan dengan anak ini nangis-nangis gitu ya Pak ya, minta maaf, terus kemudian karena memang orang tuanya yang satu sudah tidak ada, yang satunya sakit jantung, terus kemudian hal ini terus-menerus terjadi sampai pada akhirnya saya curhat buat kelasnya sudah tidak di sini waktu itu Bu Elizabeth ya. Nah, terus kemudian Bu Elizabeth juga sudah berkonsultasi dengan guru BK waktu itu sampai anak ini diberikan SP. Meskipun sudah diberikan SP, anak ini tetap bertindak seperti itu lagi sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian anak ini tuh resign dari tempat kerjanya tadi. Nah, terus kemudian saya tanya, kok kamu masih telat seperti itu gitu. Jadi tetap diulangi hal yang sama seperti itu Pak gitu. Itu mungkin ada guru di sini yang mungkin bisa memberikan solusi bagaimana menghadapi anak-anak yang terus-menerus seperti ini gitu. Terima kasih. Oke, itu tadi sharing dari Bu Bintia ya. Kalau menelaah dari teori materi-materi yang sudah kita berikan tadi, jadi ada beberapa mungkin kemungkinan kebutuhan dasar dari peserta didik itu yang belum terpenuhi. Makanya kenapa dia harus sampai bekerja, memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, sampai akhirnya dia datang terlambat. Itu pasti ada kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri yang belum terpenuhi sampai pada akhirnya dia berbuat seperti itu. Terkadang kita itu juga harus menelaah pada diri kita sendiri. Kadang kita itu juga ada loh kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu yang belum terpenuhi. Susahnya menerapkan hal ini adalah ketika kita belum sadar tentang diri kita, maka kita akan kesulitan untuk menyadari perilaku orang lain. Jadi mari Bapak Ibu, kita sama-sama meningkatkan kesadaran diri kita sendiri dulu supaya nanti ke depannya kita bisa menyadari diri murid secara utuh. Sebelum itu kita harus secara penuh juga menyadari diri kita sendiri dulu. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak Willy. Pertama, tadi kan kita misalnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kata-katanya atau kalimatnya itu sebaiknya tidak ada kata larangan gitu, karena itu mengacunya ke peraturan. Kalau misalnya masih ada siswa yang kemungkinan nanti bakal tidak melakukan keyakinan kelas yang dia yakini, yang kan keyakinan kelas itu kan dari dia sebenarnya kan, kita hanya
hanya memfasilitasi gitu lah. Nah itu masih dia langgar. Apakah boleh kita membuat konsekuensinya juga di awal tadi bersamaan dengan keyakinan kelas yang kita buat gitu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu Guru tadi kan ada 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol guru gitu. Kayaknya melihat yang tadi kok ada semua gitu di diri kita, penghukum, pemantau, terus sebagai teman dan sebagainya. Saya mau tanggapan apa sih ya tantangan terbesar dari Pak Willy ketika memberikan pemahaman dan penguatan tentang budaya positif di sekolah kita. Apa kendalanya, terus bagaimana cara mengatasinya? Karena itu semua kita hadapi, gitu. Ya, terima kasih Pak Willy. Terima kasih Bu Puput. Untuk pertanyaan pertama, nggak masalah kalau misalnya dalam penentuan keyakinan kelas itu kita juga melibatkan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Seperti tadi yang kita bahas yang bergerak di antara tadi itu. Jadi kita boleh bergerak di antara pemantau, pembuat konsekuensi, penghukum dan segala macamnya nggak masalah. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, kalau nanti melanggar kesepakatan kita bagaimana itu nggak masalah gitu. Jadi boleh saja. Asal misalnya begini, dikasih batasan, kamu hanya boleh melanggar 3 kali. Kalau tidak konsekuensinya maka akan dihadapkan dengan misalnya guru BK atau ke bagian kesiswaan gitu. Jadi pengambilan posisi sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi itu tidak harus melulu kita pakai dalam segala kesempatan. Jadi boleh sesekali kita menjadi pemantau juga boleh, pemberi konsekuensi juga boleh. Jadi nggak masalah dalam pembuatan keyakinan kelas, kita juga menyepakati secara bersama pembuatan konsekuensi-konsekuensinya tadi. Lalu untuk pertanyaan kedua, tantangannya Ibu ya dalam menerapkan pemberian pemahaman dalam 5 posisi kontrol ini, bagi saya pribadi itu yang paling sulit adalah ketika saya berusaha untuk menghilangkan rasa takut dan rasa malu saya untuk mengajak guru-guru yang lain gitu. Karena kita semua pasti pernah jadi siswa dan saya juga pernah jadi siswa, rasanya itu sakit loh kalau dihukum, maksudnya di depan siswa lain. Dan itu pun saya sadari, saya juga selama ini jadi guru BK itu kok masih begitu gitu. Makanya saya pelan-pelan setelah belajar modul ini tuh saya mengarahkan diri saya kepada manajer, walaupun kadang-kadang kalau ada siswa yang jawabannya agak jalannya itu saya gemes gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu saya berasal dari dalam diri saya gitu, karena rasanya malu ya Bu. Misalnya saya ngajak Bu Puput, ayo Bu Puput kita belajar ini, padahal Ibu duluan kelas saya gitu kan. Saya itu ada sedikit rasa malunya di situ, padahal kami itu harus diajarkan tergerak dulu dari dalam diri saya dulu, baru nanti bergerak dan kemudian menggerakkan. Jadi yang paling sulit itu bagi saya itu ya diri saya sendiri. Lalu berikutnya yang sulit mungkin adalah menanamkan pemahaman atau memberikan pemahaman tentang ini tadi Bu, bagian ini kalau menurut saya yang penghukum dan pembuat merasa bersalah serta teman itu menurut saya malah posisi yang paling ngeri malah Bu, menurut saya Bu. Karena begini, kalau penghukum misal Bu Lisa menghukum saya jadi segan sama Bu Lisa. Atau pembuat merasa bersalah, Bu Angki membuat saya merasa bersalah, itu saya masih bisa untuk recovery sakit hati saya untuk ke depan. Tapi kalau yang posisi teman ini, anak itu benar-benar akan ketergantungan. Jadi, kok nggak ibu itu lagi sih yang ngajar matematika di tempat saya? Itu udah sering menurut saya bilang gitu. Jadi anak itu merasa bahwa ya nggak asik nih bapak ini atau ibu ini. Dan yang lebih parahnya lagi itu kalau guru benar-benar mengambil posisi sebagai teman, itu akan terucap kata-kata yang kurang lebih akan begini. Ayolah bantu bapak lo udah bantu kamu, atau ibu udah bantu kamu. Itu menurut saya hubungan yang seharusnya tidak terlalu sedekat itu. Jadi menurut saya
Dari kelima posisi ini, tantangan paling besar bagi saya adalah merubah mindset kita untuk tidak mengambil posisi sebagai teman. Menjalin keakraban dengan murid itu bagus, tapi jangan sampai kita punya tendensi yang ayolah bantu bapak, lo udah pernah bantu kamu ABCDE, atau ibu udah pernah bantu kamu ABCDE. Jadi bagi saya yang paling sulit ini Bu, sebagai teman, kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau ini itu masih sangat mudah untuk kita arahkan ke manajer. Tapi kalau membuat sebagai teman ini, murid jadi ketergantungan, gurunya itu jadi punya hubungan emosional dengan siswa itu juga yang mungkin berlebihan begitu. Dulu waktu kami belajar ini, itu kami diwanti-wantinya juga untuk bagian teman ini harap jangan, kalau bisa nggak usah dilakuin. Kalau menghukum, saya juga sering menghukum gitu kan. Jadi pembuat merasa bersalah, selama ini teknik konseling yang saya lakukan sebelum saya belajar modul ini jadi bagian ini. Pokoknya kamu harus merasa bersalah dulu baru aku puas. Itu yang saya lakukan. Nah, pemantau ini juga sering kita lakukan. Dan manajer ini yang saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengambil posisi itu. Jadi itu Bu Puput, angan terbesar saya itu dalam diri saya sendiri, supaya karena saya kepikiran gitu, suka takut. Nanti kalau ya bisa nggak ya gitu, saya nanti kalau ngajak Bapak Ibu yang pilih yang itu kira-kira diejek nggak ya gitu. Lalu berikutnya yang sulit adalah mengubah pemahaman tentang posisi teman ini kan, itu karena ini yang menurut saya paling bahaya. Itu Bu Puput jawabannya. Bapak Ibu mungkin Terima kasih. sama-sama Bu. Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, sekarang kita refleksi sebentar. Mungkin silahkan siapa yang mau menjawab nomor 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma itu pandangan Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan hari ini dari materi yang sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab nomor 1? Oke, silakan Bu Puput. Kayaknya jadi tahu deh saya tuh berada di posisi yang mana yang dari 5 tadi Pak. 5 posisi kontrol tadi. Sering berada di mana? Gitu. Tuh, nomor 2 mungkin. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silakan Bu Windra mungkin. Windra. Nih, perasaannya apa Bu yang muncul Bu ketika di materi disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul bagi saya bersemangat nanti untuk menerapkan segitiga restitusi, praktik-praktik dalam menumbuhkan kesadaran diri serta mendidik siswa untuk menumbuhkan keyakinan dirinya terhadap peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas ya. Nomor 3, terima kasih Bu Indra. Nomor 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Bapak-bapak, Farida. Ini nomor 4 nih, ini nomor 4. Farida dari tadi. Nomor 4 ini. Nomor 3 juga. Oke. Terima kasih terkait nomor 3, apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Setelah melihat dari 5 posisi tadi, saya dapat mengetahui posisi apa yang saya lakukan selama ini, sehingga nanti saya dapat memperbaikinya ke depannya, sehingga saya dapat mempraktekkan restitusi tersebut. Oke, terima kasih Farida. Bu Yeni mungkin mau menambah nomor 3 Bu Yeni? Kayaknya nyangkut di 3 dan 4. Ya, silakan Bu Yeni. Menurut saya sudah melakukan yang restitusi. Kalau di nomor 4, saya mau tetap lakukan restitusi walaupun tantangannya ada. Maksud saya begini tantangannya. Saya kayaknya sudah belasan tahun melakukan itu. Tanpa saya sadari hari ini kan sudah ada penegasannya. Oh ternyata itu bisa gitu.
Saya melakukan belasan tahun memang sih awalnya karena terinspirasi dari tontonan The Great Teacher Naomi yang dari Jepang, kemudian sama tontonan Super Nanny. Nah, saya belajarnya di situ. Saya terapkan dalam lingkungan keluarga kecil, di lingkungan keluarga besar, di kelompok kegiatan, dan juga di sekolah. Tapi ternyata restitusi yang sering saya jalani itu kadang juga bisa muncul reaksi yang kurang diharapkan, kurang pas rasanya menurut saya. Ya sebut saja ya di kelompok keluarga besar, misalnya di guru atau di lingkungan keluarga kecil, kegiatan kecil ini kadang muncul. Restitusi ternyata sikap saya itu sering dipandang sebagai sikap yang kurang tegas. Itu rasanya membuat saya maju untuk mau terus apa enggak. Tapi dilihat di pertanyaan nomor 4, saya kayaknya pilih mau terus deh, entah gimana. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni dan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan refleksinya hari ini. Jadi ini adalah akhir dari pemberian penyampaian materi saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya terharu ya gitu, maksudnya enggak. Ini momen dalam hidup saya yang saya ngomong di depan guru-guru saya yang dulu. Bu Lisa itu orang yang membuat saya suka sama matematika, Bu Dina juga bahkan gitu kan. Bu Puput dulu wali kelas saya, Bu Amai, gak ada ketemu sih sama Bu Amai, tapi waktu les matematika, Bu Amai juga guru matematika yang membuat saya sebenarnya masih mencintai matematika sampai detik ini. Jadi TikTok saya itu kalau ada yang bahas soal matematika tuh saya sangat excited. Jadi saya agak menyesal kenapa tidak mengambil jurusan matematika dulu gitu. Lalu Bapak Ibu sekalian juga yang baru saya jumpai di SMA Negeri 1 Parenggen, terima kasih sekali lagi. Jadi ini suatu kebanggaan bagi saya, walaupun belum ada setengah perjalanan saya sebagai guru penggerak, tapi saya sangat bangga bisa berbagi sesuatu yang saya pahami kepada Bapak Ibu yang dulu juga guru-guru saya, dan juga Bapak Ibu yang saat ini menjadi rekan-rekan kerja saya. Terima kasih sekali. Saya tetap mohon dukungan dan supportnya gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba saya cerita ngeluh kesah saya selama proses ini, tolong didengarkan nih Bapak Ibu gitu. Jadi jangan terus lemah gitu. Jadi saya mohon Bapak Ibu senantiasa menguatkan saya. Mungkin kedepannya kalau ada kegiatan lagi, saya berharap Bapak Ibu tetap mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat siang.